Uang bisa membuat seseorang bahagia, terangkat derajatnya, tetapi sebaliknya, uang juga bisa membuat seseorang hina dan bisa membuat dia rendah dipandang oleh sesama manusia. Apalagi di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesuksesan di dalam bisnis lebih sering datang kepada orang yang berani bertindak. Semoga yang nonton video ini dilancarkan rezekinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di DB Channel, Sobat DB. Kita di dunia ini sulit agaknya yang merasa tidak perlu adanya uang. Kemana-mana memerlukan uang. Untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan memerlukan uang. Misalkan saja kita ingin membeli motor dengan uang. Kita mau makan di restoran memerlukan uang. Kita mau beribadah melaksanakan haji atau umrah ke tanah suci Mekah perlu uang. Kita mau berbuat baik kepada sesama manusia melalui sedekah perlu uang. Karena itu ada orang mengatakan uang memang bukan segala-galanya, tetapi segala-galanya butuh uang. Yang akan kita perbincangkan pada kesempatan ini, bagaimana uang itu bisa membahagiakan seseorang, bagaimana uang itu bisa mengangkat derajat seseorang. Dan kita perlu hati-hati. Gara-gara uang bisa derajat seseorang jatuh. Harga diri seseorang jatuh. Martabat seseorang rendah di hadapan sesama manusia. Gara-gara uang seseorang bisa menjadi hina di hadapan sesama manusia. Kalaulah di hadapan sesama manusia dia sudah hina, sudah tersungkur harkat dan martabatnya, dapat kita bayangkan bagaimana dia di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sobat DB, bagaimana agar uang bisa membahagiakan seseorang? Satu hal yang perlu diperhatikan agar uang bisa membahagiakan seseorang. Di dalam kita mendapatkan uang, kita harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan etika dan moral. Seseorang bisa saja mendapatkan uang banyak dalam suatu ketika. Bisa jadi dia mendapatkan uang dalam suatu ketika karena dia berhasil merampok bank. Karena dia berhasil merampok toko. Karena dia berhasil mencopet di pasar. Karena dia berhasil menipu orang. Bahkan karena dia berhasil merampas uang orang dengan caranya sendiri. Bisa saja seseorang mendapatkan uang banyak, memiliki uang banyak karena apa yang saya sebutkan itu tadi. Ketika seseorang tidak lagi mempedulikan halal atau haram, ketika seseorang tidak lagi mempedulikan apakah sesuai dengan etika dan moral, ketika seseorang tidak lagi mempedulikan apakah gara-gara dia orang lain rugi, teraniaya, merasa tertekan, merasa tertipu karena dia mendapatkan uang. Bisa saja karena itu dia mendapatkan uang, dan uang yang didapatkannya itu menyebabkan dia rendah di mata sesama manusia. Bahkan dia rendah di hadapan Tuhan Yang Maha Esa.
Kalau dia beragama Islam, dia dipandang hina oleh Allah Subhanahu wa taala. Sobat DB, bagaimana agar apa yang mengerikan ini terhindar dari kita ketika kita mendapatkan uang, dan sebaliknya uang yang kita dapatkan bisa membuat kita bahagia, bisa membuat kita bernilai tinggi di hadapan sesama manusia, terangkat derajat kita. Kita harus mendapatkannya dengan cara yang baik, dengan cara yang sesuai dengan etika dan moral, dengan cara yang halal menurut agama kita. Misalkan kita seorang pebisnis, dapatkanlah uang dari bisnis kita itu melalui jalan yang halal, melalui jalan yang memenuhi etika dan moral, tidak merugikan orang lain, tidak dengan cara menipu orang lain, tidak dengan cara merampas, tidak dengan cara merampok, tidak dengan cara mencuri, tidak dengan cara yang sifatnya membuat orang lain merasa kehilangan. Misalnya kalau kita seorang pebisnis, kalau kita mendapatkan uang karena kita berhasil menipu orang di timbangan, misal kita menjual beras 10 ton, tetapi di dalam beras yang 10 ton itu, yang telah kita katakan beras itu baik, kelasnya premium misalnya, tetapi ternyata kita campur dengan beras yang rusak karena kita ingin mendapatkan untung yang besar. Misalkan kita seorang pejabat, kita dapatkan uang melalui cara korupsi, menipu masyarakat. Atau kalau kita tidak pejabat, kalau kita tidak pebisnis, tetapi kita mungkin bisa menakut-nakuti orang, dengan cara itu kita dapatkan uang. Itu juga tidak baik. Namanya itu adalah merugikan orang lain juga. Sobat DB, karena itu dapatkanlah uang dengan cara yang baik. Kita mendapat, orang tidak kehilangan. Hal demikian akan membuat kita di hadapan sesama manusia akan bernilai, akan terangkat derajat kita, akan dihargai oleh orang lain. Tidak akan menjadi pergunjingan orang lain. Tidak akan menjadi orang yang selalu disumpah serapai oleh orang lain. Sebaliknya, kalau kita dapatkan uang dengan cara yang baik, kita juga tidak akan rendah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Tidak akan rendah. Tapi sebaliknya, seperti kita katakan tadi, kalau kita dapatkan uang dengan cara tidak baik, kita akan dipandang rendah oleh sesama manusia. Kita akan dipandang rendah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja karena kita bisa berpura-pura orang baik, karena kita bisa bersandiwara sehebat mungkin. Bisa saja kita menipu manusia. Bisa saja kita mengelabui manusia. Tetapi yang perlu kita ingat, Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala,
tidak akan bisa kita kelabui. Detak jantung kita tidak bisa luput dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa. Ingat itu. Bagaimanapun kita mengatakan kita baik kepada sesama manusia, tetapi kalau di hadapan Allah kita tidak baik, jelaslah tidak akan baik hasilnya. Kita sama hanya dengan membungkus tulang dengan daun keladi. Lambat laun tulang itu akan menembus daun keladi dan tulang itu akan kelihatan. Karena itu Sobat DB, hati-hatilah dengan uang. Hati-hati. Uang bisa merendahkan kita, menurunkan derajat kita, mentersungkurkan kepribadian kita. Sebaliknya, uang juga bisa mengangkat derajat kita, membuat kita di hadapan sesama manusia dihargai, dan di hadapan Allah kita terpuji oleh Allah SWT. Sobat DB, karena itu kalau kita menjadi seorang pebisnis, jadilah pebisnis yang baik. Yang baik di hadapan sesama manusia, dan baik di hadapan Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa. Demikian juga kalau kita menjadi seorang pegawai negeri sipil, pegawai negeri TNI Polri, pegawai BUMN, BUMD, pegawai swasta. Demikian pula kalau kita menjadi pejabat negara, pejabat struktural di pemerintah. Demikian pula kalau kita menjadi apa saja. Menjadi pedagang kecil, menjadi pemulung, menjadi pengusaha besar, menjadi petani, menjadi nelayan. Jadilah orang yang baik di hadapan sesama manusia dan di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya ingatkan lagi, di era sekarang ini banyak orang yang hanya berupaya untuk baik di hadapan manusia, tetapi diam-diam hatinya busuk, sifatnya bobrok, kepribadiannya rendah, moralnya hancur, tanpa dia sadari apa yang dilakukannya itu diketahui Allah Subhanahu wa taala, diketahui Tuhan Yang Maha Esa. Alangkah rendahnya budi seseorang kalau dia hanya berupaya untuk menjadi orang baik di hadapan manusia saja, tetapi tidak ingin menjadi orang baik di hadapan Tuhannya, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sobat DB, sadarilah bahwa kita di dunia ini tidak luput sedetik pun dari pandangan Allah Subhanahu wa taala. Anda zikir saja siang dan malam, salat sunat dikerjakan semuanya, di hadapan orang banyak menyumbang ke sana kemari, di hadapan orang banyak berusaha berkata, saya melakukan ini untuk masyarakat, saya berbuat ini untuk orang banyak. Tetapi tanpa disadari, di dalam pandangan Allah, apa yang dikatakannya itu sama sekali yang dilakukannya adalah kebalikan dari itu. Sobat DB, sadarilah
Allah tidak pernah tidur. Allah tidak pernah luput pemantauannya kepada makhluk yang diciptakannya di muka bumi ini. Tidak pernah. Maka dari itu, marilah kita berusaha untuk baik di hadapan sesama manusia dan baik juga di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita. Demikian Sobat DB. DB Channel selalu mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa DB Channel menjadi pengusaha, pebisnis, pegawai yang kaya raya dengan cara yang baik di hadapan sama manusia dan baik di hadapan Tuhan Yang Maha Esa, di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salam sukses dari DB Channel. Mohon subscribe agar setiap konten yang dimunculkan DB Channel selalu dapat menemui pemirsa. Dan mohon share kepada teman sebanyak-banyaknya jika Sobat DB menganggap tayangan ini ada gunanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.